Oke, para wajib pajak, saat ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara penyampaian SPT tahunan khusus PNS, Polri, TNI, dan pejabat negara serta pensiun melalui e-filing pajak. Yang harus dipersiapkan adalah pertama, nomor NPWP, yang kedua, password e-filing pajak. Apabila password Anda lupa, dapat mengajukan permintaan e-PIN ke kantor pajak terdekat untuk reset password Anda. Kemudian yang ketiga adalah yang dibutuhkan adalah formulir 1721A2 yang berasal dari perhitungan pajak dan penghasilan dari bendahara. Oke, kita langsung saja ke link websitenya. Pertama kita buka browser, kemudian kita ketik situsnya DJP Online. DJP Online pajak.go.id. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita masukkan kode NPWP kita. Kemudian kita masukkan password. Jangan lupa setelah mengisi password kita input kode verifikasi W3N5C. Jadi kode verifikasi ini berbeda-beda setiap Anda melakukan login. Kemudian kita lakukan login. Nah, setelah login akan muncul tampilan halaman selamat datang Terat Jenderal Pajak. Nah, setelah ini kita pilih menu lapor. Kemudian kita pilih e-filing. Nah, di sini sudah muncul halaman setelah kita pilih e-filing. Di sini menanyakan terkait SPT yang kita laporkan yang terakhir adalah tahun 2018. Nah, sekarang kita buat baru, kemudian kita pilih buat SPT. Nah, di sini ada muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita jawab tidak. Apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini tolong diperhatikan di laporan pajak Bapak Ibu atau dapat menghitung sendiri apakah selama setahun penghasilan Bapak Ibu kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta. Karena pada saat latihan ini penghasilannya adalah lebih dari 60 juta. Ini adalah formulir A2-nya. Penghasilannya setahun itu adalah 68 juta penghasilan neto. Nah, ini disebutkan apakah kurang dari 60 juta? Tidak. Nah, pada saat tutorial kali ini kita menggunakan pengisian dengan formulir. Jadi, apakah Anda menggunakan formulir 1770S? Kemudian kita pilih dengan formulir. Oke, kita lanjut SPT 1770S dengan formulir. Nah, setelah masuk ke data formulir, kita pilih tahun pajak, yaitu tahun 2019, dengan status SPT normal. Kalau pembetulan ini apabila kita melakukan pelaporan sebelumnya, kemudian melakukan ralat terkait jumlah potongan atau penghasilan kita, dapat kita dengan menu pembetulan. Selanjutnya, daftar harta. Ini daftar harta seisi sama dengan SPT tahun yang lalu jika tidak ada perubahan. Kemudian kita ke lanjut daftar utang. Kemudian daftar tanggungan. Jika ada perubahan tanggungan, kita pilih penambahan. Kalau tidak ada, kita sama seperti tahun yang lalu. Kemudian kita selanjutnya, ini kita lanjut aja ke lanjut B. Ini apabila kita memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke bukti potong. Nah, di bukti potong ini kita isi berapa jumlah bukti potongnya.
kita isi PPh pasal 21, kemudian NPWP pemotong, NPWP bendahara, satuan kerja Bapak Ibu. Kemudian kita isi bukti potong, tanggal bukti potongnya, jumlah PPh yang dipotong, ini data sumber ini dilihat dari data formulir 1721A2 yang diserahkan oleh bendahara. Jadi ini dari total penghasilan, ini muncul berapa penghasilan neto dikurangi PTKP sehingga memunculkan PPh pasal 21 yang terutang. Kemudian yang setelah dipotong oleh bendahara dan telah disetorkan. Oke, jumlah yang sama, kemudian kita simpan. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, di sini tar identitas, kita pilih identitas kita, kawin. Nah, di sini apabila status kewajiban perpajakan suami dan istri, apabila istri kita ikut ke kita pelaporan pajaknya. Kemudian kita lanjut ke penghasilan neto. Kita isi penghasilan neto sesuai dengan formulir A2. Penghasilan neto di sini disebutkan 68.269.199. Oke, kita akan lanjut setelah kita isi. Kita lanjut ke B. Nah, di sini untuk PTKP-nya tadi kita pilih kawin, kemudian 2 anak. Kemudian kita lanjut ke C. Ini PPh yang terutang 38450. Kita lanjut ke D. Nah, ini PPh potong yang dipotong oleh pemerintah 38450. Jadi PPh yang terutang dikurangi PPh yang telah dipungut oleh wajib potong, jumlahnya sama, maka jumlahnya adalah nihil. Kita lanjut ke E. Nah, di sini PPh yang kurang atau lebih dibayar di sini nihil karena kita adalah pegawai negeri atau ASN. Kemudian kita lanjut ke F. Kemudian kita lanjut lagi ke surat pernyataan, kita pilih setuju, kemudian selanjutnya. Nah, di sini sudah selesai kita melakukan pengisian, tinggal kita melakukan pengiriman kode verifikasi. Kita klik di sini, kemudian kita lakukan pengiriman ke SMS. Kita kemudian tap OK. Nah, setelah lakukan pengiriman, langkah selanjutnya adalah melakukan pengiriman ke alamat email kita atau dapat melihat BPE-nya. Berarti ini adalah bukti pengiriman bahwa kita telah melaporkan pajak di tahun ini. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.